Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Alhamdulillah, selamat datang kembali di channel saya Trip and Vacation. Di video kali ini saya akan menceritakan pendakian saya ke Gunung Kembang via Lengkong tanggal 13 sampai 14 Januari kemarin. Ini saya perjalanan menuju base camp. Sampai di base camp itu jam 12:53. Kemudian saya di sini istirahat dulu kurang lebih 40-50 menitan. Ini penampakan dari base campnya. Setelah sampai sini saya melakukan registrasi, kawan-kawan. Untuk simaksinya itu 20.000 buat tiket perhutani, kemudian 10.000 untuk tiket fasilitas base camp, sama 10.000 untuk parkir motor. Kemudian ini saya dari base camp menuju pos 1 menggunakan jasa ojek. Tarifnya 25.000. Kalau berjalan kaki itu kurang lebih 1 jam dengan jarak tempuh sekitar 1,5 km. Ini kita dari base camp menuju pos 1 melewati ladang penduduk, kemudian hutan pinus. Nah, ini saya sampai di pos 1 Gerbang Deles jam 13:51. Ini saya sempat memvideokan di pos 1. Nah, kemudian setelah saya ngecek di sini atau berhenti sebentar 3 menit, kemudian saya melakukan perjalanan jam 13:56. Ini untuk dari pos 1 kita awal masih berupa hutan pinus ya, kawan-kawan. Ini enggak jauh, kemudian ada pelang penunjuk, kita ambil kanan. Nah, setelah melewati hutan pinus ini jalannya masih terbilang landai. Ya, setelah beberapa puluh meter kita sudah mulai masuk ke hutan pakis, kawan-kawan, dengan trek yang relatif masih landai. Setelah kita melakukan perjalanan tadi dari pos 1 dan melewati hutan pakis, saya sampai di pos 2 Pakisuri jam 14:18. Di pos 2 ini saya nggak istirahat lama, paling cuma 1 menit 2 menit, kemudian saya lanjut jalan. Nah, untuk perjalanan dari pos 2 ini, dari pos 2 kita jalan sedikit, kemudian ini sudah mulai masuk ke kawasan hutan. Nah, ini kira-kira kondisi jalurnya. Kalau untuk ketika kita memasuki hutan,
Ini sudah ada beberapa tanjakan juga. Ini posisinya cuacanya agak berkabut ketika saya memasuki hutan. Nah, setelah beberapa puluh menit berjalan, saya sampai di pos hutan Tarsan. Di sini ada sejenis akar gantung kawan-kawan. Ini bisa buat mainan ya, atau gelantungan lah di sini. Dari pos hutan Tarsan tadi saya juga tidak istirahat lama. Kemudian saya melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya, yaitu pos 3. Di perjalanan dari pos 2 sampai pos 3 ini juga jalurnya masih berupa hutan kawan-kawan. Kemudian ini saya sampai di pos 3 Ngaratan jam 14.57. Nah, di sini saya istirahat sekitar 5 menit, kemudian saya melanjutkan perjalanan ke pos 4 dengan kondisi jalur yang juga berupa hutan. Kalau untuk perjalanan tadi dari pos 3 ke ini menuju pos 4 sebetulnya ada beberapa tanjakan juga, tapi masih tidak terlalu banyak sebetulnya. Jadi masih belum terhitung berat lah untuk treknya. Karena dari perjalanan pos 3 menuju pos 4 ini ada beberapa jalur yang landai juga sebetulnya. Nah, itu terlihat puncak Gunung Kembang agak berkabut. Kemudian ini saya sampai di pos 4 Igir Bima jam 15:13. Di sini saya istirahat kurang lebih 10 menit sampai 15 menitan. Ini video ketika saya sedang istirahat
cukup lama di pos 4 Igir Bima ini. Setelah saya istirahat di sini cukup lama, kemudian saya melanjutkan perjalanan lagi ke pos 5. Untuk pos 5 sendiri ini, sebelum pos 5 nanti kita menemukan mata air yang berupa pipa yang sudah ada kerannya. Itu sebelum tanjakan Sakit Hati. Ini perjalanan dari pos 4 sudah lumayan ada beberapa tanjakan juga di sini dengan vegetasi yang masih rapat. Nah, ini sumber mata air ya. Ini berupa pipa sama keran. Ini bisa kita manfaatkan untuk mengisi air atau perbekalan. Nah, di sini karena air saya masih cukup, saya melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Nah, setelah kita sehabis hutan tadi, ini kita menemukan plang ya, namanya ini tanjakan Sakit Hati. Nah, habis ini sebetulnya ini tidak full nanjak kawan-kawan. Ada beberapa bagian yang landai, tapi juga sesuai dengan namanya ada beberapa yang nanjak juga. Nah, ini salah satu tanjakan dari sehabis plang tanjakan Sakit Hati tadi. Ini agak licin jalannya. Ini posisinya nggak hujan, cuma memang ini hutannya hutan lembab. Nah, sehabis tanjakan Sakit Hati tadi, ini jalurnya sudah mulai terbuka kawan-kawan. Nah, ini sebetulnya jalurnya landai, tapi memang jalurnya seperti dibikin kayak zigzag, jadi kayak letter S gitu. Jadi untuk kalau nanjak sih memang nanjak, tapi tidak terlalu curam karena dibikin zigzag tadi. Ini kondisinya sebetulnya berkabut. Kalau posisi cerah itu di depan sana kelihatan. Nah, ini salah satu punggungan dari Gunung Sindoro kawan-kawan. Itu tertutup kabut. Ini saya lanjut jalan untuk menuju ke pos 5. Nah, ini video yang sempat saya abadikan sewaktu perjalanan menuju pos 5.
Nah, ini sebetulnya kalau cerah, viewnya menurut saya keren kawan-kawan. Kemudian setelah saya perjalanan dari tanjakan Sakidati tadi, saya sampai di pos 5 pukul 16:09. Di pos 5 ini saya tidak istirahat lama juga, saya meneruskan perjalanan. Karena pos 5 ini nanti adalah pos terakhir untuk menuju ke puncak. Oh ya, untuk jarak antar pos baik dari base camp sampai puncak sudah saya sertakan di deskripsi. Jadi buat gambaran kawan-kawan mengenai jalur pendakian Gunung Kembang via Lengkong ini. Nah, kalau dari pos 5 sampai puncak ini jalurnya berupa semak atau perdu kawan-kawan. Sudah tidak menemui hutan seperti perjalanan dari pos 2 menuju pos 4 tadi. Ini sebetulnya nanjak. Ini beberapa saat sebelum saya sampai puncak. Ini masih berupa rumput dan perdu di kanan kiri jalur yang saya lewati. Nah, kondisi cuacanya kurang lebih seperti ini kawan-kawan. Lumayan berkabut sewaktu saya kesini. Ini sepertinya 100 meteran sebelum puncak ini. Dan alhamdulillah akhirnya saya sampai di puncak Gunung Kembang 2340 mdpl pukul 16:24. Di sini ada beberapa tenda. Seingat saya itu ada sekitar 8 sampai 10 tenda. Ada yang dari Blembem, ada yang dari jalur Lengkong juga. Pak. Ini view Sindoro tidak kelihatan kawan-kawan karena memang posisi waktu sore itu berkabut. Kemudian saya nggak lama-lama, habis sampai puncak itu saya langsung mendirikan tenda. Nah, saya habis mendirikan tenda, kadang terlihat ini view-nya Gunung Sindoro, tapi kembali tertutup kabut lagi. Ini foto malam hari yang sempat saya ambil. Kemudian paginya subhanallah, alhamdulillah saya dapat sunrise yang alhamdulillah menurut saya cukup bagus di sini. Ini video timelapse yang sempat saya abadikan. Nah, itu penampakan dari Gunung Sindoro. Kemudian Gunung Prau, Gunung Bismo, Gunung Pakuwojo. Ini saya sempat foto juga di puncak sebelum packing turun. Baik kawan-kawan, mungkin segitu dulu cerita pendakian saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kawan-kawan selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rezekinya. Sampai jumpa di video saya berikutnya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.